Sudah Sayyidina Muhammad bin Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah. Rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. 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 Ya, kalau enggak seperti itu jangan beban. Kurang seru. Barusan kita sudah meneliti, sudah menyaksikan secara kasat mata langsung, alhamdulillah, seperti apa sih percetakan Al-Quran. Sekarang kita sudah puas. Alhamdulillah, bahagia enggak masuk ke dalam? Bahagia. Mudah-mudahan bulan depan, tahun depan bisa kembali lagi. Amin ya rabbal alamin. Seputar tentang istana raja yang ada di atas gunung tersebut, Bapak Ibu, dibahas lagi. Jadi di akhir zaman nanti, saatnya Dajjal bangkit, sudah keluar dari persembunyiannya atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh dunia itu akan padam atau semuanya akan gelap gulita. Seluruh pelosok kota, pelosok desa itu akan gelap gulita, para ibu. Maka Dajjal akan masuk ke dalamnya. Seluruh kota akan dimasuki oleh Dajjal kecuali tanah haram Madinah dan tanah haram Makkah. Seperti yang kami sampaikan tadi kepada ibu di awal perjumpaan kami, bahasanya Dajjal tidak akan bisa masuk ke dalam tanah haram Makkah dan tanah haram Madinah. Sudah itu Dajjal berdiri di atas gunung tersebut, kepada ibu. Di pinggiran di luar tanah haram, tanah batas tanah haram Madinah, melihat ke kota Madinah, melihat ke Masjid Nabawi. Seraya berkata pada kaumnya, wahai kaumku, silahkan lihat, itulah istana megah Muhammad, istana putihnya Muhammad. Tapi saya tidak bisa masuk ke dalamnya karena ada malaikat yang menjaga. Dua malaikat menjaga di sudut batas tanah haram Madinah dan tanah haram kota Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Dajjal menghentakkan kakinya 3 kali hentakan. Dajjal menghentakkan kakinya ke tanah, ke gunung tersebut 3 kali hentakan. Sehingga orang-orang dalam riwayat dikatakan, sehingga orang-orang tersebut yang tidak beriman dan orang-orang yang munafik, maka akan berubah dari tanah haram Makkah, tanah haram Madinah menuju ke jadi pasukan Dajjal. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, anak cucu kita, anak keturunan kita dijauhkan dari fitnah akhir zaman, dijauhkan dari fitnah Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Selalu berdoa di tanah haram Madinah, di tanah haram Makkah, akan kekuatan iman, kekuatan iman dan Islam dalam hati kita sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita pulangnya menghadap kepada Allah dengan membawa iman, dengan membawa Islam, dibimbing langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir Rasul di depan kita untuk menampilkan kita, untuk membaca kalimat yang terakhir, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dakhala jannah, maka dia termasuk orang-orang yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ayahanda, ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an, alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah sebab travel Samira pariwisata. Kita bisa masuk ke percetakan Al-Quran. Al-Quran di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
itu turunnya berangsur-angsur, tidak langsung sekaligus. Dan kemudian para sahabat-sahabat yang belajar langsung kepada Rasulullah itu tidak berbentuk mushaf seperti ini, bentuk tidak berbentuk mushaf seperti ini. Ini sudah lengkap, sudah dicetak dengan lengkap. Itu di masa Rasulullah SAW, sahabat itu belajar dengan menghafalkan. Caranya menghafal, mendengarkan Rasulullah langsung menghafal. Dan sebagian para sahabat yang lainnya menulis di bebatuan, menulis di tulang, menulis di telapak tangan. Tujuannya agar hafalannya tidak hilang, dan Al-Quran juga tidak hilang. Sewaktu-waktu Rasulullah wafat, maka Al-Quran masih ada. Baru ketika kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, setelah wafatnya Rasulullah, setelah Abu Bakar menggantikan posisi Rasulullah untuk mendakwahkan Islam, menyebarkan Islam, ajaran-ajaran yang sudah diajarkan disebarluaskan oleh Rasulullah yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Siapakah Khulafaur Rasyidin? Ayo, siapa? Ayo. Nah, sahabat Sayyidina Abu Bakar, sahabat Sayyidina Umar, sahabat Sayyidina Utsman, sahabat Sayyidina Ali. Khulafaur Rasyidin itu 4 sahabat Rasulullah, sekaligus menantu Rasulullah, sekaligus juga mertua Rasulullah. Apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang nggak bisa bercetakan? Apalagi nanti di Jabal Mahmud mudah-mudahan ada untanya. Artis Arab yaitu unta. Jadi setelah kepemimpinan sahabat Abu Bakar, maka Sayyidina Umar setelah peperangan Al-Yamamah, maka Sayyidina Umar mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan mushaf dari kalangan sahabat yang menghafal Quran dan mencatat Al-Quran. Seperti Zaid bin Sabit, itu merupakan sahabat yang diberi langsung oleh Rasulullah yang hafalannya tidak diragukan. Setelah kepemimpinan sahabat Abu Bakar, setelah terjadinya perang Al-Yamamah, kenapa Sayyidina Umar mengusulkan untuk mengumpulkan mushaf tersebut, padahal Sayyidina Abu Bakar tidak setuju dengan pendapat, dengan usulan Sayyidina Umar. Setelah diteliti, setelah dipikir oleh Sayyidina Abu Bakar, pendapat Sayyidina Umar adalah betul. Karena dari kalangan sahabat ketika peperangan Al-Yamamah itu banyak yang meninggal. Yang penghafal Al-Quran itu banyak yang gugur di bulan Al-Yamamah. Peperangan Al-Yamamah. Mohon maaf kalau ada kesalahan, mohon dikoreksi. Karena kami juga manusia, tidak luput dari sifat lupa dan salah. Oleh karenanya Bible yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru pendapat tersebut diterima oleh Sayyidina Abu Bakar, dikumpulkan sebagai sahabat, tapi tidak sampai terkumpul semua. Baru setelah Abu Bakar meninggal, Rasulullah meninggal dunia, wafat. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal dunia, wafat. Dan yang ketiga adalah Sayyidina Utsman. Nah, di masa Sayyidina Utsman itu dikumpulkanlah semua kalangan sahabat yang betul-betul dituntut oleh Sayyidina Utsman. Dan ada usulan dari para sahabat-sahabat yang lainnya, bahwasanya dan hafal Al-Quran ada di sini. Maka dikumpulkanlah berapa kurma dan yang lainnya itu dikumpulkan, dijadikan satu, dan mushaf tersebut dinamakan mushaf Utsmani. Nah, jadi Al-Quran mushafnya Utsmani. Jadi kalau nggak paham bacanya, karena nggak ada harakatnya, nggak ada hidupan di belakang. Karena kalau belum terbiasa baca Quran yang Utsmani, ya agak itu. Tapi insya Allah dengan seiring berjalannya waktu, kita sering baca Al-Quran yang mushaf yang lainnya, insya Allah kita bisa mudah ya.
Yang penting kita sudah terbiasa baca Al-Quran di Indonesia. Yang dari masalah itu kalau nggak terbiasa baca Al-Quran di Indonesia, baca yang ini. Jadi insya Allah mudah. Nah, itu kalau di Madura setelah terawih biasanya ada yang mesti buat urusan. Nah, jadi gantian. Oh ini adalah mau masuk sudah ke Jabal Magnet. Ini adalah tenda-tenda ya. Tenda orang-orang bukan tenda haji. Haji itu di Mekah. Jadi di Madinah nggak ada istilah haji, kunjungan saja ke kota suci Madinah. Menyempurnakan ibadah haji. Ini adalah tempat-tempat orang-orang Arab. Ketika bermalam di sini sebentar. Jadi orang Arab itu kalau musim dingin maka keluar semua dari rumahnya. Keluar semua, dia tempatnya di daerah sini, di padang pasir, di tanah yang tandus. Jadi orang-orang Arab biasanya sering nongkrong di sini. Kopi-kopi, ya bawa kopi lengkap itu, makanan kopi lengkap sudah. Ya kasur tidur di sini. Masa saya bawa kasur? Enggak, bawa alas aja untuk bermalam di situ. Enggak sampai tengah malam, kadang jam 2, jam 1 sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Untuk tempat hiburan aja, refreshing aja Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di Jabal Mahnit itu awal mulanya dikenal dengan Jabal Mahnit. Ada mahnit ya, ada mahnit itu diawali oleh orang-orang Badui dulu. Orang Badui itu lagi jalan-jalan, kemudian mobilnya ditinggalkan. Nah, disitulah mobilnya jalan sendiri. Ada berani kata orang Indonesia itu. Ada mahnit, ada tarikan. Nah, disitulah orang-orang Arab, oleh orang-orang Arab dijadikan tempat wisata. Sampai hari ini direnovasi tempatnya khusus bagi jemaah yang ingin berkunjung di sana sudah aman. Jadi ada nanti masanya Pak Supir akan melihatkan kepada Bapak Ibu seperti apa sih, apa betul apa enggak ada tarikan mahnit yang sangat dahsyat. Pasti nanti sama Pak Supir akan diperlihatkan kepada Bapak Ibu, akan dibuktikan. Di situ sebetulnya enggak ada sejarahnya Bapak Ibu. Cuma orang Betawi dulu di zaman dulu lagi jalan-jalan, mobilnya ada yang menarik. Nah, ada daya tarik mahnit yang sangat kuat di sana. Bahkan yang namanya kompas itu tidak berfungsi di daerah sana. Sinyal pun yang kecil, ya kecil. Adanya kan? Baru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah masuk di kebun kurma masyaallah. Sebelah kiri, sebelah kanan ini kebun kurma Bapak Ibu. Ini kurma Madinah ini kurma yang barokah. Kurma yang didoakan oleh Rasulullah 2 kali lipat keberkahan. Allahumma barik lana, kami sebutkan lagi Allahumma barik doa Rasulullah terhadap kota Madinah. Allahumma barik lana fi Madinatina. Ya Allah berkahi kota Madinah ini. Wa barik lana fi samrina. Ya Allah berkahi buah-buahan yang ada di kota Madinah ini. Wa barik lana fi mutina. Umat-umatnya soknya didoakan 2 kali keberkahan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa menikmati makan buah kurma di sini, insya Allah berkah akan kembali lagi, insya Allah. Yang penting bayar. Yang penting bayar. Kalau nggak bayar gimana mau berangkat lagi ke kota suci Madinah? Insya Allah ya. Urusan uang jangan begitu dan kita, iya Allah yang maha. Yang penting kita itu tetap semangat, usaha, ikhtiar, selebihnya pasrahkan kepada Allah. Insya Allah ma'al yakin, disertai dengan keyakinan pulangnya dari kota suci, rezeki akan berlimpah ruah, tanpa berkah. Banyak buktinya, itu janji Allah. Jangan kau khawatir dengan uang yang dipakai untuk berangkat ke tanah suci, melainkan Allah akan menggantikan dengan rezeki yang lebih banyak, lebih berkah. Amin ya rabbal alamin. Bahkan kadang ada salah satu jamaah itu pulangnya dari tanah suci memberangkatkan keluarga yang lain.
berangkat dengan anak-anaknya, sepupunya, pamannya juga diberangkatkan, masya Allah. Usahanya tambah lancar ya Pak. Yang penting kita harus yakin. Yang penting kita tetap semangat, ikhtiar, kerja Bapak Ibu, jangan tidur. Kalau tidur ya hasilnya nihil. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kurang lebih 20 menit lagi akan sampai. Kenapa? Barusan ada emak-emak masih berada sama saya di seluruh jembatan. Ya karena waktunya jembatan itu jauh dari itu. Agar supaya sholat zuhur sudah berada di Masjid Nabawi. Jam 11 kira-kira sudah di Masjid Nabawi. Jadi kita tidak terburu-buru, masih ada waktu. Meskipun saya sudah bilang ke jemaah Al-Ustaz dan Ibu, belanjaan masih ada di Mekah. Iya Ustaz, tapi ini 103 Ustaz. Lebih murah lagi. 50.000. Masya Allah, tabarakallah. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai tentang ibadah, silakan untuk memperbanyak ibadah, istighfarnya kepada Allah ditingkatkan, selawatnya dengan doa juga ditingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala selama berada di kota suci Madinah. Yang kami sebutkan kemarin, keutamaan salat jenazah kami sudah jelaskan. Keutamaan salat jenazah yang lainnya silakan. Tentunya Bapak Ibu sudah banyak paham tentang keutamaan dan fadilah yang ada di Masjid Nabawi. Alhamdulillah juga kita keredah, masya Allah, tabarakallah, itu sangat luar biasa, nikmat yang sangat luar biasa ketika kita berkunjung ke Madinah, maka nikmat Allah yang berikan kepada kita itu diizinkannya masuk ke Raudhah. Setelah kita masuk ke Raudhah, berdoa, kemudian keluar salam kepada Rasulullah. Rasulullah itu yang disebut wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah tidak diutus kecuali menjadi rahmat kepada seluruh alam dunia. Jadi rahmat yang paling nikmat yang kita rasakan, yang paling efisien, pengetesan. Rahmat bisa mendapat pengetesan. Pengetesan, masya Allah. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Sudah namanya Bapak Ibu. Ini Netral, sudah netral. berada di Jabal Mahmid. Ini netral nih ya. Yang sangat luar biasa. Ini netral tadi. Ini sudah netral nih. Itu, Ini mundur Bapak Ibu. itu mundur sendiri itu. Ya, mundur sendiri. Sendiri ya. Karena daya tariknya ada di belakang Mahmidnya. Dari mulai dari sini. Ya ini netral Bu Netral ya. ya. Di video. Nah, biar Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya ini netral. Sudah digas, Dan berapa juga mundur sudah sendiri. naik kecepatan 20. Masya Allah. Ya datar ini Bapak. Nggak mungkin meskipun ada tanjakan, meskipun ada tanjakan nggak mungkin mundur sendiri dengan kecepatan sampai 40-20. Apalagi kalau dibiarin sama Pak Sudurnya tambah 100 ini Bapak. iya. Bahaya. Kita mundur soalnya. Kalau salahnya kita mundur. Ini ketarik ini. Nih ketarik ini. Ini kilometernya sudah naik jarumnya. Bisa sampai 120 dia. Iya. Nggak berani kita ini soalnya mundur. Soal masalahnya mundur. Ini sudah naik Ini 20. netral ya. Tuh Netral, N netral. Terus kakinya Pak Sopir tadi injakan tapi injak Rem rem. aja, rem aja. Daripada membahayakan keselamatan kita bersama. Soalnya kita mundur soalnya. Masalahnya mundur ya. Dari kiri. Alhamdulillah sudah ada bukti. Nanti buktinya akan dikirim di grup YouTube, Nanti pas maju. YouTube. Kalau di YouTube itu banyak, sudah banyak Besar. yang upload di YouTube itu sudah tersebar di mana-mana. Tapi kan ini yang nyata ya dari Ini mereka yang ya. nyata. Itu kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih berdaya selain kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua tidak ada kekuatan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Di manusia itu tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan kekuatan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita, bagaimana kita untuk menggunakan kekuatan itu ke jalan yang benar. Tinggal kita. Makanya selalu muhasabah diri, selalu introspeksi. Karena
Kita kalau mengikuti nafsu saudara ibu, maka kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dari Rasulullah. Semakin jauh untuk meninggalkan apa-apa yang sudah kita